Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum kita memulai renungan pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang akan kita renungkan pagi hari ini. Topik perenungan kita pada pagi hari ini, jangan engkau menghakimi saudaramu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkisah di suatu daerah kerajaan sedang terjadi bencana kelaparan, di mana oleh karena kemarau panjang yang melanda semua daerah kerajaan tersebut, sehingga hasil pertanian tidak dapat menghasilkan bahan makanan, mengakibatkan semua rakyat dalam kerajaan tersebut mengalami kelaparan, saudara. Oleh karena bencana itu begitu dahsyat, tidak seorang pun yang berdaya mengatasi situasi tersebut. Bahkan raja dan perdana menteri pun angkat tangan dan mereka pasrah akan situasi itu. Lalu saudara, adalah seorang pemuda yang bernama Sohna, saudara. Ayahnya telah lama meninggal, ibunya sedang sakit parah, saudara. Lalu adik perempuannya pada saat itu sedang menderita sangat sekarat karena dia sudah 1 minggu tidak makan. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan keluarga ini. Akhirnya Sohna nekat mencuri makanan di rumah seorang kepala negeri karena mereka tidak tahan lagi dengan kelaparan yang dahsyat itu. Dia nekat melakukan tindakan itu, saudara. Namun malang bagi Sohna karena ia tertangkap polisi. Lalu Sohna digelandang secara paksa untuk menghadap raja untuk dihakimi, dan Sohna dijatuhi hukuman penjara. Namun saudara, di penjara Sohna tidak berdiam diri. Di penjara dia berusaha untuk mencari jalan keluar, bagaimana supaya dia bisa keluar dari pergumulan itu, saudara. Lalu dia mulai memiliki sebuah ide. Dia memutar balik otak, mencari akal. Dia memiliki ide. Ia mendekati ataupun menjumpai kepala penjara itu. Ia mengatakan bahwa ia bermaksud menjumpai paduka raja dan ia hendak memberikan sebuah hadiah istimewa untuk baginda raja tersebut. Lalu pengawal itu pun, saudara, sebenarnya tidak mudah percaya. Namun karena Sohna berhasil meyakinkan penjaga itu, lalu akhirnya ia pun dibawa menghadap raja di istana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar perihal maksud dan tujuan Sohna tersebut, baginda raja pun dengan nada curiga, lalu dia segera angkat bicara. Dia katakan, apakah benar bahwa kamu ingin memberikan hadiah kepada saya? Tanya raja. Lalu Sohna dengan tegas dia katakan, benar tuanku raja, jawab Sohna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu segera ia mengambil segenggam benih gandum dari sakunya dan dia menyodorkan benih itu kepada raja serta berkata, gandum ini akan berbuah emas jika ditanam tuanku paduka raja, katanya. Lalu raja terheran, saudara. Lalu katakan, lalu mengapa bukan kamu sendiri yang menanamnya? Tanya raja penasaran, saudara. Lalu Sohna menjawab, itulah masalahnya tuanku raja. Gandum ini akan berbuah emas jika yang menanamnya adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa.
Saya tidak mungkin lagi menanam gandum ini karena saya adalah seorang pencuri roti seperti yang Tuanku ketahui. Jadi menurut saya Paduka Raja lah yang cocok menanam gandum ini sehingga bisa berbuah emas, kata Sohna. Lalu saudara, sejenak raja terdiam, lalu ia pun berkata, aku pun pernah mencuri, aku pun pernah berbohong, kata raja saudara. Tetapi Sohna tidak putus asa. Dia sodorkan, dia katakan, mungkin Perdana Menteri, barangkali Paduka. Lalu Sohna menyodorkan biji itu kepada Perdana Menteri. Lalu dengan kaget Perdana Menteri pun berkata dan menolak, tidak, aku pun pernah berbuat dosa, aku pun pernah melakukan kesalahan. Demikianlah semua orang yang ada di dalam ruangan pertemuan itu. Ketika Sohna menawarkan, mereka semua menolak dan berkata bahwa mereka semua pernah berbuat dosa. Lalu saudara, Sohna terdiam sejenak. Lalu ia pun berkata demikian, begitulah Tuanku Raja, ternyata semua kita yang ada di ruangan ini pernah mencuri, pernah berdusta, bahkan pernah membunuh, bahkan pernah melakukan dosa-dosa lainnya. Tetapi ternyata Tuanku Baginda Raja, hanya sayalah yang meringkuk di dalam penjara karena hanya mencuri makanan untuk mengobati lapar adikku yang sekarat saat ini di rumah. Mohon Tuanku Raja memberi belas kasihan, mohon Tuanku Raja memberi keadilan, katanya saudara. Lalu akhirnya saudara, raja merasa terpojok dan membenarkan pembelaan Sohna, sehingga raja pun memerintahkan supaya Sohna, pencuri makanan tersebut, dibebaskan segera. Pada saat itu juga Sohna dibebaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apalagi saudara, kalau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita harus jujur dan berkata, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak, saudara. Karena itu, janganlah kita pernah menghakimi, itu yang perlu. Janganlah pernah menghakimi saudaramu. Jangan engkau pernah menghakimi siapapun, mungkin karena dia bersalah, mungkin karena dia berbuat dosa. Karena siapapun kita saudara, firman Tuhan katakan, ukuran yang kita pakai untuk menghakimi saudara kita, itu juga yang akan diukurkan oleh Tuhan menghakimi kita. Oleh karena itu berhentilah menghakimi, berhentilah menyudutkan saudaramu, berhentilah untuk memfitnah ataupun menyalahkan siapapun dia. Sekalipun dia salah, sekalipun dia berbuat dosa, doakan dia, tuntun dia kepada kebenaran. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap kita. Karena itu sekali lagi saudara, biarlah renungan kita pagi ini membantu kita mencerahkan pola pikir kita, membuka hati kita, ya, supaya kita mengerti tidak ada alasan bagi kita untuk menghakimi. Firman Tuhan katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, itu juga yang akan diukurkan untuk menghakimi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pagi ini. Kita akan dituntun mulai hari ini, stop untuk menghakimi, stop untuk mempersalahkan orang sekalipun dia salah. Doakan dan tuntun dia untuk mengenal kebenaran, supaya dia bertobat, supaya kita semua sama-sama hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari saudara, sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman Tuhan pagi ini. Berkati setiap kami untuk mengerti bahwa setiap kami adalah orang berdosa, setiap kami adalah orang yang jahat, supaya kami tidak menghakimi saudara kami sekalipun mereka melakukan kesalahan, tetapi kami mau menuntun mereka, mendoakan mereka, supaya kami semua hidup dituntun dalam kebenaran Tuhan. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan
yang sedang berduka cita hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang sedang bergumul dalam sakit penyakit beri mereka pertolongan dan pulihkan, sembuhkan mereka, yang bergumul mencari pekerjaan bukakan mereka lapangan pekerjaan, yang bergumul mencari jodoh Tuhan juga buka mereka kesempatan menerima jodoh mereka dari Tuhan, yang bergumul untuk mendapatkan keturunan hamba doakan berkati buah kandungan mereka, dan anak-anak Tuhan yang lain, anak-anak kami yang sekolah di rumah, berkati dan tuntun mereka, beri mereka kerinduan belajar yang baik. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mengharapkan pertolongan Tuhan saat ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya saya ingin katakan, sesulit apapun kehidupan yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat dan jadilah kuat. Bersukacitalah dalam segala hal dan mengucap syukurlah untuk segala sesuatu, karena itu yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.